Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cantika Widya Aprisa. Nah, sekarang kita menuju ke bab 6, yaitu Linux Installation. Dan ini materi untuk bab ke-6, yaitu download, install VirtualBox, install Debian, dan install Ubuntu. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu download, install VirtualBox. Jadi VirtualBox ini merupakan satu-satunya platform virtual mesin yang tidak berlisensi atau tidak berbayar. Pada VirtualBox ini memiliki fitur yang sangat sederhana dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan virtual mesin? Karena pada video sebelumnya kita selalu menyebut virtual mesin. Jadi virtual mesin itu merupakan suatu software yang digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer. Virtual mesin biasanya digunakan untuk media pembelajaran. Nah, sekarang untuk instalasi VirtualBox kita bisa menggunakan website ini, virtualbox.org. Ini kita langsung saja masuk ke pencarian. Ini saya menggunakan Microsoft Edge ya. Lalu ini kita ketik virtualbox.org. Nah, bagi teman-teman yang udah pernah mendownload VirtualBox, itu tidak perlu mendownloadnya lagi. Tapi bagi teman-teman yang belum mendownloadnya, ini bisa kita klik download. Lalu ini kita memilih host OS yang kita gunakan. Jika menggunakan Windows, macOS, Linux, dan seterusnya. Karena saya menggunakan Windows, ini kita klik saja Windows. Dan ini sudah langsung terdownload ya. Tapi karena saya sudah pernah mendownloadnya, ini tidak perlu mendownload. Nah, kemudian jika teman-teman mau download VirtualBox versi 6, ini kita bisa cari saja VirtualBox versi 6. Lalu ini kita pilih. Nah, jadi ini tampilan jika kita ingin mendownload VirtualBox versi 6. Ini kita sesuaikan dengan host OS yang kita gunakan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu install Debian. Jadi Debian itu merupakan salah satu OS Linux, dan untuk tampilan Debian itu hampir mirip seperti Ubuntu. Oke, sekarang kita langsung saja untuk install ISO Debian-nya di Google Chrome. Nah, di sini kita ketik saja download Debian server. Nah, di sini kita pilih yang downloading Debian CD, DVD, image via HTTP atau FTP. Oke, ini kita scroll. Lalu ini kita pilih yang DVD untuk mendownload keseluruhannya. Ini kita pilih AMD 64. Lalu ini kita scroll. Lalu ini klik yang Debian 1260 AMD 4 DVD 1 ISO. Ini kita klik dan ini langsung terdownload. Tetapi karena saya sudah pernah mendownload ISO Debian, jadi saya rasa ini tidak perlu. Oke, sekarang kita akan langsung untuk install Debian di VirtualBox. Pertama-tama kita buka VirtualBox-nya. Lalu ini kita klik new. Ini namanya Debian server. Lalu ini untuk tipenya Linux. Versinya Debian 64 bit. Jadi di sini untuk versionnya itu menyesuaikan nama. Jika namanya Debian, langsung otomatis versionnya Debian. Ini jika namanya Ubuntu, pasti versinya otomatis langsung Ubuntu. Oke, ini kita langsung saja
Debian server. Lalu ini kita pilih penyimpanannya mau di mana. Ini saya mau simpan di Oke, sekarang kita next. Ini kita pilih create a virtual hard disk now. Lalu next create. Nah, lalu ini kita ke setting terlebih dahulu. Kita ke storage, lalu ini yang empty. Lalu ini ke ini. Lalu ini. Lalu pilih ISO yang tadi sudah kita download ya. Ini oke. Lalu ini langsung saja start. Nah, ini jika teman-teman pertama kali baru mau menginstal Debian, lebih baik menggunakan graphical install karena tampilannya lebih mudah dan juga bisa menggunakan kursor saat proses instalasi. Oke, ini kita enter saja yang graphical install. Lalu ini kita pilih bahasa Indonesia. Continue. Lalu ini pilih lokasi, kita pilih Indonesia. Lanjutkan. Dan ini untuk keyboardnya kita pakai yang biasa saja, yang Inggris Amerika. Ini kita tunggu saja. Nah, lalu ini kita akan memasukkan nama hostnya. Ini saya mau mengisi nama hostnya Cantika. Lalu ini lanjutkan. Dan nama domainnya saya mau gunakan nama cantika.id. Jadi ini terserah ya teman-teman. Lanjut. Lalu ini kata sandi root. Jadi kata sandi root ini berbeda dengan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun server kita. Ini kata sandi root itu harus diperhatikan. Jadi kata sandi root itu memang sangat penting, tapi karena ini kita sedang latihan, kita pakai kata sandi yang mudah saja. 1 2 3 4 5. Lalu ini juga 1 2 3 4 5. Lanjut. Lalu ini nama lengkap dari pengguna baru. Ini saya mau menggunakan nama Cantika Media. Lanjutkan. Lalu ini nama untuk akun, saya mau menggunakan Cantika. Lanjut. Ini kata sandi untuk pengguna baru. Jadi jika mau masuk ke servernya menggunakan kata sandi ini 1 2 3 4 5. Ini saya samakan saja seperti sandi pada root tadi. Lalu ini mengatur waktu. Jadi ini disesuaikan sesuai dengan wilayah teman-teman ya. Karena saya berada di Jawa Tengah, maka saya pilih WIB. Ini kita lanjutkan. Nah, lalu ini partisi hard disk. Ini kita pilih yang terpandu, gunakan seluruh hard disk. Lanjutkan. Lalu ini lanjutkan.
Nah, ini pola partisinya, kita pilih yang semua berkas di satu partisi, karena ini disarankan untuk pemula. Ini kita lanjutkan. Lalu ini kita langsung lanjutkan saja. Ini tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk. Ini kita pilih ya. Nah, lalu ini ada opsi pindai media instalasi tambahan. Jadi ini saya pilih tidak saja untuk mempercepat instalasi. Lalu ini gunakan suatu jaringan cermin mirror. Ini saya pilih tidak. Oke, ini kita tunggu saja. Memang memerlukan waktu yang cukup lama ya, teman-teman. Nah, lalu ini berpartisipasi dalam survei pengguna paket Debian. Ini saya pilih tidak. Ini kita tunggu saja. Nah, ini pemilihan perangkat lunak yang ingin diinstal. Ini kita pilih yang Debian Desktop Environment sama perkakas sistem standar. Jadi ini yang GNOME, ini kita klik saja. Nah, sudah. Jadi yang dicentang itu yang Debian Desktop Environment dan perkakas sistem standar. Ini kita lanjutkan. Nah, lalu ini ada opsi pasang bootloader group pada hard disk utama. Ini kita pilih ya. Lalu lanjutkan. Lalu ini kita pilih yang ini ya, teman-teman, untuk booting pada hard disk utama. Nah, ini instalasinya sudah selesai. Ini kita pilih lanjutkan untuk boot ulang. Nah, ini kita akan masuk booting Debian GNU Linux. Oke, ini sekarang kita akan masuk Debiannya. Ini kita masukkan kata sandinya. Tadi kata sandi yang sudah kita buat. Jadi kata sandinya itu yang sama seperti root tadi. Kita membuatnya disamakan supaya lebih gampang. Ini masukkan sandinya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu enter. Nah, jadi ini ada pemilihan bahasa. Ini kita pilih bahasa Indonesia. Lalu ini kita pilih yang Inggris AS untuk keyboardnya. Ini kita lewati saja. Lalu ini untuk akun daring, ini kita lewati saja. Nah, ini sudah selesai masuk ke Debian server. Ini kita klik yang mulai memakai Debian GNU Linux. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Debian server. Jadi ini tampilannya itu mirip seperti tampilan desktop kita. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu install Ubuntu.
Nah, jadi jika teman-teman masih ada Ubuntu server clone, ini kita remove saja. Caranya ini klik kanan lalu remove, lalu ini kita pilih delete all files. Jadi supaya server ini terhapus di VirtualBox dan juga terhapus pada penyimpanan di laptop kita. Ini kita delete all files semua. Nah, setelah ini kita langsung saja untuk mendownload ISO-nya. Ini kita masuk ke Google Chrome. Lalu ini kita ketik Ubuntu Releases. Lalu ini kita pilih yang ini. Lalu di sini kita pilih yang Ubuntu 22.04.4 LTS karena ini merupakan versi yang terbaru dari Ubuntu. Lalu ini terdapat dua opsi, yaitu desktop image dan server install image. Jadi karena kita akan mendownload server Ubuntu, kita menggunakan server install image. Ini kita klik saja yang 64 bit PC server install image. Nah, ini langsung terunduh servernya. Ini sudah langsung terdownload. Tapi karena saya sudah mendownloadnya, jadi sepertinya ini tidak perlu. Oke, sekarang kita langsung saja untuk ke pembuatan server Ubuntu. Ini kita klik new, lalu ini kita beri nama Ubuntu server. Ini saya akan menyimpan Ubuntu server ini di disk D. Dan ini tipenya Linux, versinya Ubuntu 64 bit. Next. Lalu ini untuk memory size-nya itu opsional. Ini saya mau menggunakan size-nya 5045. Ini kita next. Lalu create the virtual hard disk now. Create VDI, next, create. Nah, lalu kita akan memasukkan ISO-nya terlebih dahulu. Kita pergi ke settings. Lalu storage, ini empty. Lalu yang ini, yang biru-biru ini diklik choose a disk file. Lalu ini kita masukkan file ISO-nya. Ini. Lalu oke. Ini langsung saja kita start. Lalu ini kita enter try or install Ubuntu server. Lalu ini kita pilih bahasanya. Di sini kita coba cari ada bahasa Indonesia atau tidak. Nah, ini kita pakai bahasa Indonesia saja untuk mempermudah. Lalu ini kita pilih continue without updating. Done. Ini kita done. Ini proxy address-nya kita lewati saja. Nah, lalu ini kita done. Ini done. Continue. Lalu ini kita masukkan namanya. Ini saya mau masukkan nama Cantika.
Lalu nama servernya saya mau menggunakan nama Cantika Widya. Ini untuk username-nya saya mau menggunakan nama Cantika 56. Lalu passwordnya 12345 untuk mempermudah kita. 12345. Continue. Ini kita klik. Ini kita klik done. Kalau ini langsung saja done. Nah, ini prosesnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ini kita tunggu saja. Nah, sekarang ini ada opsi reboot now. Ini kita enter. Lalu ini jika ada tulisan berwarna merah, ini kita enter saja karena itu hanya ingin agar kita memberikan konfirmasi. Ini sekarang kita memasuki login. Sekarang kita akan login terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah berhasil login di Ubuntu server. Jadi, untuk materi yang bab 6 ini sekarang sudah selesai. Ini kita power off terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup sampai sini video untuk kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.